Jumpa lagi di video belajar bareng yuk. Pada video kali ini saya Jennifer dan rekan saya Kak Nona. Halo. Kami akan sama-sama membahas topik yang sangat hangat dan masih saja marak terjadi sampai sekarang ini, yaitu tentang bullying atau perundungan. Mungkin bisa langsung kita mulai ya Kak ya. Mungkin Kak Nona bisa share ke teman-teman apa sih itu bullying atau perundungan itu? Ya, jadi perundungan atau bullying itu adalah perilaku agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, di video kali ini kita akan khusus membahas perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, begitu J? Nah, iya betul banget tuh Kak, soalnya memang sangat ini ya Kak ya, sangat memprihatinkan kalau di sekolah aja, di lingkungan pendidikan yang seharusnya kita mendidik seseorang berkarakter baik, berpengetahuan yang banyak juga, tapi ujung-ujung malah ada kasus bullying seperti ini gitu ya Kak. Nah mungkin Kak Nona bisa sharing ke kita gimana cara kita bedain atau kita tahu itu tuh bullying gitu loh. Oke, nah sebuah tindakan bisa dikatakan sebagai tindakan bullying apabila mencakup hal-hal seperti yang pertama yang tadi saya sebutkan ya, jadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban meliputi kekuatan fisik, terus informasi yang memungkinkan pelaku untuk membuli korban, lalu yang ketiga adalah popularitas dari si pelaku sehingga memungkinkan pelaku ini untuk mengontrol dan membahayakan korban. Nah, perilaku ini juga biasanya terjadi berulang atau lebih dari sekali dan mungkin saja bisa terjadi sekali saja gitu ya, dilakukan tindakan ini hanya sekali saja tapi sudah membahayakan korban gitu J. Jadi yang paling penting yang bisa kita tahu kalau itu bullying apa enggak ketika memang tindakan itu sudah membahayakan korbannya gitu ya. Betul. Jadi misalnya kalau olok-olok, mengolok-ngolok meskipun cuma sekali tapi korbannya merasa dirugikan, berarti itu udah termasuk bullying gitu ya Kak? Betul J. Oke, apalagi berulang gitu ya. Oke. Nah terus kan Kak, banyak banget nih orang beralasan bercanda Mbak. Nah kalau itu kayak gitu gimana tuh? Nah itu penting sekali aja ya. Jadi kita tuh harus melihat gitu ya, melihat bahwa bercanda dan perundungan itu adalah hal yang berbeda. Bercanda ini kan merupakan salah satu bentuk komunikasi atau interaksi sosial gitu ya. Biasanya bercanda ini tujuannya untuk mempererat hubungan antar teman gitu, atau bercanda ini biasanya dilakukan pada kelompok pertemanan yang sudah akrab biasanya. Nah, sedangkan untuk perundungan ini tujuannya jelas berbeda. Perundungan ini tujuannya adalah untuk menyakiti atau mempermalukan korban seperti itu sehingga membahayakan korban. Nah, kalau untuk perundungan ini, jadi semua bercanda atau yang biasa kita anggap bercanda itu belum tentu bisa diterima oleh orang lain sehingga apabila perilaku ini terus-menerus dilakukan, maka ini dari bercanda akan berubah menjadi bullying seperti itu. Jadi kita bisa membedakan antara bullying dan tidak itu kita lihat dari sisi korbannya mungkin ya. Kalau bullying itu ada korban, tapi kalau di bercanda itu tidak ada korban gitu ya. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan ketika memang saling bercanda gitu. Tapi kalau bullying ada yang dirugikan dan ada yang merugikan gitu kali ya. Menyakiti korban gitu ya. Oh iya betul. Oke. Nah terus bullying itu tuh memang misalnya cuman bisa melalui kata-kata misalnya yang tadi mengejek, mengata-ngatai, atau misalnya kita kan kayaknya sering lihat juga entah di media sosial mungkin ada yang dorong-dorong temannya gitu kan sambil itu kayak gitu aja. Bullying tuh dilihat dari hal-hal yang seperti itu atau ada hal lain Kak? Oke. Bullying ini tuh ada macam-macam ya jenisnya ya. Ada bullying fisik. Bullying fisik ini adalah tindakan intimidasi yang dilakukan dengan melibatkan kekuatan fisik dari pelaku gitu. Contohnya menendang, memukul, meninju atau serangan fisik lainnya. Sehingga biasanya nih ya untuk perundungan secara fisik atau bullying fisik ini lebih mudah dikenali karena meninggalkan jejak atau meninggalkan bekas seperti itu ya. Jadi lebih mudah dikenali oleh orang tua ataupun guru. Nah kemudian yang kedua seperti yang kamu bilang tadi, perundungan verbal melalui kata-kata, ungkapan, sebutan atau julukan yang buruk terhadap orang lain atau terhadap korban. Nah, ada nih hasil penelitian gitu ya yang mengungkapkan bahwa perundungan secara verbal itu
lebih berbahaya karena akan mengakibatkan luka emosional yang mendalam bagi korban gitu. Nah, yang ketiga itu ada agresi relasional. Nah, agresi relasional ini adalah jenis perundungan atau tipe perundungan dengan menyabotase status sosial dari korban. Misalnya itu dengan cara menjauhkan korban dari kelompoknya gitu. Lalu bergosip, memfitnah. Lalu yang terakhir dengan pelaku yang menaikkan kedudukan sosialnya dengan merendahkan kedudukan sosial dari korban, seperti itu, C. Nah, yang selanjutnya adalah bullying yang biasa atau yang sering terjadi saat ini, yaitu cyberbullying. Nah, kenapa sering terjadi? Karena saat ini kan segala sesuatunya itu dilakukan secara online gitu ya. Nah, cyberbullying ini adalah perundungan yang dilakukan dalam media online gitu ya, baik itu mengancam, mengintimidasi, atau menargetkan korban melalui media online gitu. Seperti itu. Terus tadi saya yang berkesan, wah, menggosipkan orang pun termasuk bullying gitu ya? Ya, kalau menggosipkan, kalau misalnya sampai menyakiti korban ya itu bisa termasuk bullying. Karena ketika kita menggosipkan bisa aja pandangan teman-temannya terhadap dia berubah. Secara tidak langsung teman-temannya jadi nggak mau temenan sama dia, ujung-ujung itu jadi yang tadi kakak bilang itu kali ya, mengasingkan dia dengan kelompoknya gitu ya? Oh gitu. Oke. Nah, tapi nih Kak, masalahnya kan sekarang tuh bullying masih ada di mana-mana dan memang masih terjadi gitu kan. Mungkin Kakak ada saran untuk kita kan, untuk kita semua lah ya. Kalau memang kita melihat atau mungkin kita korban atau mungkin kita pelaku bullying, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi untuk memutuskan mata rantai tindakan bullying ini memang diperlukan adanya kerjasama nih, dari antara pihak baik itu guru, orang tua maupun teman-teman gitu ya, baik teman korban ataupun teman dari pelaku bullying. Nah, untuk korban gitu ya, untuk korban bullying segeralah melaporkan tindakan bullying ini kepada orang dewasa yang kalian percayai, seperti guru, orang tua ataupun orang lain yang orang lain yang bisa menangani tindakan bullying ini, bisa memberikan penanganan seperti itu ya. Untuk pelaku bullying, kalian juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh korban yang kalian bullying tersebut, sehingga apabila kalian merasa kalian sudah melakukan tindakan bullying, kalian harus hentikan itu sekarang juga sebelum semakin berdampak negatif baik itu untuk korban ataupun diri kalian sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman nih, teman-teman baik itu dari teman-teman pelaku ataupun dari teman-teman korban gitu ya, kalian jangan diam saja atau malah menyemangati pelaku untuk terus melakukan bullying gitu ya. Justru kalian juga harus tetap melaporkan kejadian tersebut atau tindakan tersebut kepada orang dewasa tadi yang kalian percayai, seperti guru di sekolah gitu ya, orang tua ataupun orang dewasa lain yang memiliki bisa menangani tindakan bullying ini gitu. Nah, untuk guru di sekolah, apabila sudah mengetahui ada kejadian bullying gitu, segeralah untuk mengatasi hal ini gitu ya, tidak boleh dianggap sepele. Kalau merasa tidak bisa mengatasi hal ini sendirian, maka bisa melapor ke pihak kepala sekolah gitu ya, sehingga ada kerjasama antara guru dan kepala sekolah untuk mengatasi hal ini. Dan yang terakhir adalah untuk orang tua gitu, apabila melihat ada perubahan nih pada anaknya yang biasa mungkin ceria gitu ya, atau bersemangat dalam melakukan aktivitas, tiba-tiba malas ke sekolah, terus tidak bisa tidur atau pola makannya berubah, kemudian tidak mau melakukan hal-hal lain nih, mungkin bisa dicek gitu. Kita tidak bisa tahu gitu ya, siapa tahu anak Anda merupakan salah satu dari korban bullying, seperti itu. Betul. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus ingat ya yang sudah disampaikan Kak Nona. Kalau kita melihat kejadian bullying itu, kita intinya tidak boleh diam saja. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Terutama ya kita harus sama-sama melaporkan atau kita sama-sama mencari cara gimana menghentikan hal tersebut gitu loh. Ya paling utama mungkin kita harus memberitahu dulu ke orang yang bisa membantu kita menangani hal tersebut. Mungkin korban takut, jadi
paling penting untuk bystander ini tadi ya, yang mengamati baik dari segi keluarga, mengamati atau mengetahui khususnya dari segi keluarga, mau guru, mau teman-teman, semua kalau memang sudah tahu hal ini ya harus ditindaklanjuti gitu lah, yang nggak boleh diem aja, ikut-ikutan, dibiarkan atau kayak gitu. Ya. Lalu teman-teman yang tadi sudah Kak Nona sharingkan itu banyak banget ya, dari dampaknya, dari pengertiannya, dari apa yang harus kita lakukan terkait dengan bullying atau perundungan ini, semuanya harapannya teman-teman bisa ingat dan teman-teman juga bisa praktikkan di kehidupan sehari-hari supaya ya bullying yang ada di sekitar kita itu bisa sama-sama kita cegah, bisa sama-sama kita tangani seperti itu. Dan teman-teman juga harus ingat kalau kita tidak mau dijahati orang lain, ya janganlah kita menjahati orang lain atau membiarkan orang lain menjahati orang lain kayak gitu kan. Jadi kita harus memperlakukan sama kita seperti diri kita sendiri gitu ya, kayak semua orang punya hak yang sama untuk ya bisa bahagia gitu. Jadi nggak ada yang kayak oh dia lebih kaya, dia ini saya harus nurut sama dia, lalu nerima aja jadi korban bullying kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih Kak Nona atas sharingnya hari ini. Banyak banget ya yang udah kita dapetin dari Kak Nona. Semoga apa yang kita dapatkan semuanya bermanfaat untuk kita. Sekian video belajar bareng kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan apabila teman-teman ada tanggapan, ada komentar, atau teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.